Oke, jadi LDL itu kolesterol baik Bapak Ibu, bukan kolesterol jahat. Wong nganterin lemak dibilang jahat. Ampun dah. Nah, Pak dokter ini gimana? Pak dokter barusan ngomong, ini ada mampet begini bikin darah tinggi, bikin stroke, bikin serangan jantung. Katanya ini lemak jahat, lemak lengket. Dari mana ini lemak lengket Pak dokter? Kalau semua kolesterol baik. Ini dari mana Pak dokter? Yang bikin lengket pembuluh darah, bikin mampet pembuluh darah, kalau semua kolesterol baik. Ini ilmu biokimia semester 3 lagi kedokteran, saya ajarin. Oke? Ilmu biokimia begini. Protein sama lemak ketemu gula jadi rusak dan lengket. Namanya AGEs, Advanced Glycemic End Product. Saya ulang. Protein sama lemak kalau ketemu gula jadi rusak dan lengket. Namanya AGEs, Advanced Glycemic End Product. AGEs ini yang bisa bikin lengket nih. Contohnya adalah LDL. LDL contohnya apa ini LDL? Kolesterol baik LDL. Nganterin lemak kan? Kolesterol baik. LDL ketemu gula. Good. Jadi apa? Jadilah namanya rusak dan lengket. Namanya SD LDL. Small dense LDL. Bukan LDL Bapak Ibu. LDL-nya baik. Small dense LDL yang jahat, yang bisa bikin mampet pembuluh darah. Ya, saya ulang. LDL, kolesterol baik ketemu gula, jadi rusak dan lengket. Namanya SDLDL. SDLDL ini yang bikin mampet pembuluh darah, bikin stroke, bikin serangan jantung. Bukan LDL, bukan. Ya. Contoh lain. Hemoglobin. Apa ini hemoglobin? Sel yang nganterin oksigen. Seluruh tubuh namanya hemoglobin. Sel yang nganterin oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh namanya hemoglobin. Ya, hemoglobin ketemu gula. Ketemu gula nih. Jadi apa? Jadi rusak dan lengket. Namanya apa sekarang? Namanya HbA1c. HbA1c. HbA1c ini yang rusak karena gula, yang bikin lengket pembuluh darah, bikin stroke sama serangan jantung. Bukan LDL, bukan kolesterol. Sekarang Bapak Ibu udah tahu ilmunya. Sekarang saya mau tanya, penyebab orang kena serangan jantung, kena stroke, ditambah darah tinggi adalah penyebabnya. Tolong jawab. Jangan nyalain santan, lemak, daging, telur, kuning telur disalahin. Ini ilmu pabrik obat semua kan ngomong begitu kan. Ini dia penyebab darah tinggi Bapak Ibu, penyebab serangan jantung, penyebab stroke. Ya, bukan lemak. Ampun dah. Bapak Ibu, ini ilmu lemak bikin serangan jantung itu emang dicuci otak ke masyarakat umum ya, termasuk dokter ya. Itu dari tahun 1960 Bapak Ibu. Udah, Bapak Ibu udah tahu sekarang penyebab serangan jantung apa? Serangan jantung, stroke, darah tinggi. Udah tahu kan? Gula kan? Nah, Bapak Ibu ke supermarket. Bapak Ibu sekarang ke supermarket. Minuman ini isinya apa? Gula. Minuman itu isinya apa? Gula. Biskuit ini isinya apa? Gula. Kacang mete ini kacang polong ini isinya apa? Gula ditambah gula buatan. Ada dua macam gula. Gula beneran sama gula buatan. Double.
dikasih double Bapak Ibu. Bapak Ibu akan baca. Kalau beli produk dibaca isinya Bu. Pak, jangan main beli aja iklan TV, jangan Bu. Dibaca. Semua gula kan. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Semua makanan di supermarket banyak isinya gula. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu kena serangan jantung kan? Supaya Bapak Ibu kena serangan jantung, kena stroke, sakit kan? Karena gula itu sumber peradangan kan? Cepet sakit flu, cepet kena darah tinggi, cepet kegemukan, cepet kena kanker, cepet kena ini. Akibatnya apa? Beli obat banyak kan? Alhamdulillah beli obat banyak. Doanya pabrik obat. Iya. Bapak Ibu, jadi semua macam gula ya Bapak Ibu. Jangan sebut gula aren, gula itu, semua gula sama aja. Ya, sumber peradangan. Oke? Nah, Bapak Ibu sudah tahu penyebab darah tinggi, udah tahu kolesterol itu apa, normal-normal aja, nggak perlu dicek. Yang kedua, sudah tahu penyebab serangan jantung sama stroke. Sekarang tesnya ya. Sekarang kalau mau saya screening potensi kena serangan jantung atau tidak, yang dites apa Pak Dokter? Tadi Pak Dokter bilang total kolesterol jangan dicek, nggak penting katanya, nakut-nakutin orang total kolesterol. Berarti yang dicek apa dong Pak Dokter? Yang dicek apa supaya saya tahu resiko serangan jantung saya bagaimana? Apa yang dicek? 4 dicek. Nomor satu yang dicek adalah triglycerid. Kenapa triglycerid dicek? Karena kalau Bapak Ibu triglycerid naik, berarti apa? Bapak Ibu makan gula atau karbo kebanyakan. Triglycerid naik. Kalau gula karbo kebanyakan, siap-siap kena serangan jantung kan? Triglycerid naik. Ini ciri awal triglycerid naik. Jadi dicek dulu triglycerid naik atau tidak, ya. Yang kedua yang dicek adalah SD-LDL. Bukan LDL. SD-LDL atau LDL tipe B atau ApoB. Sama aja tuh, ApoB, LDL tipe B atau SD-LDL. Small dense LDL. Yang bisa bikin lengket pembuluh darah nih SD-LDL, ya. Yang ketiga dicek adalah HbA1c. Yang dicek adalah HbA1c. HbA1c itu adalah yang bikin lengket pembuluh darah ini juga, sama bikin mampet pembuluh darah, bikin stroke. Yang keempat ini kurang mantep ya, cuma bisa jadi tolak ukur, namanya hematokrit. Berapa persen endapan di tubuh Bapak Ibu, hematokrit yang dicek. Ya, jadi 4 nih kalau mau cek Bapak Ibu resiko serangan jantung atau stroke. 1. Triglycerid, 2. SD-LDL, 3. HbA1c. Ini dicek sama orang yang diabetes nih tiap bulan. Ya, ini ya HbA1c ini dicek sama orang diabetes tiap bulan kan. Yang keempat adalah hematokrit, kadar endapan di dalam pembuluh darah Bapak Ibu berapa persen. Ya, hematokrit ini kurang bermakna ya, tapi bisa jadi patokan ya, 4 ini. Oke? Dah. Penyebab darah tinggi udah tahu, penyebab stroke udah tahu, penyebab serangan jantung udah tahu. Sekarang kita masuk ke protokolnya. Bagaimana cara menormalkan lagi? Ini yang ada kalsium bikin mampet pembuluh darah, bikin pembuluh darah kaku, ditambah lemak lengket, dibikin jadi begini. Kalau udah begini Bapak Ibu, pembuluh darah lancar, tidak lagi darah tinggi. Gampang kan? Nomor 1 protokolnya adalah hematokrit. Jiljiab, hematokrit bukan hematofit. Hematokrit, ya. Hematokrit ya. HCT, singkatannya HCT. Ya. Nomor 1, tidak makan gula lagi. Good. Tidak makan gula lagi, makan manis buah masih boleh. Makan manis madu masih boleh. Kurma masih boleh. Ya, gulanya nggak boleh. Oke? Tidak makan, minum gula lagi. Apapun namanya gula, tidak dimakan, tidak diminum. Gula Jawa, gula Sumatera, gula Kalimantan,
gula Sulawesi, gula Bali, gula bulan, gula Jupiter, gula galaksi, gula matahari, gula dari dikasih sama alien, jangan dimakan. Semua yang namanya depannya gula, jangan dimakan. Terus makannya apa dong Pak Dokter? Makannya apa kalau nggak makan gula-gula? Makannya yang low glycemic index. Makannya yang low glycemic index. Yang nanya nasi, didengarkan kalimat ini ya. Yang nanya nasi, makannya yang low glycemic index. Apa itu low glycemic index? Misalnya singkong, beras merah, beras hitam, sayuran hijau, itu low glycemic index. Yang lain-lain Google makanan apa yang low glycemic index, sehingga Bapak Ibu bisa pilih sendiri suka yang mana. Nomor 2, Bapak Ibu makan vitamin, namanya vitamin K2. Bapak Ibu mesti makan vitamin, namanya vitamin K2. Vitamin K2 Bapak Ibu fungsinya itu ngambilin kalsium nyasar di pembuluh darah yang bikin pembuluh darah kaku, tidak bisa elastis, diambilin dari pembuluh darah balik ke tulang sehingga tulang kuat. Pembuluh darah kita tidak ada kalsium nyasar di sini, ya, sehingga tidak bikin darah tinggi. Ditambah vitamin K2 juga ngambilin kalsium nyasar di tempat-tempat lain. Misalnya di mana? Di dengkul Bapak Ibu. Di dengkul Bapak Ibu suka ada kalsium nyasar. Namanya osteoartritis alias pengapuran. Kalau Bapak Ibu ada pengapuran alias ada kalsium nyasar di sendi, ada kalsium nongol di sendi sehingga bikin sakit sendinya, diambilin sama vitamin K2. Balik ke tulang. Ya, jadi sendinya normal lagi, tidak ada lagi tulang nongol, ditambah tulang kuat. Cocok juga buat orang-orang yang osteoporosis. Ibu-ibu yang di atas 50 tahun udah osteoporosis, udah menopause, wajib minum vitamin K2, wajib. Ya, vitamin K2 itu dari alam itu adalah dari makanan fermentasi, misalnya keju. Kemudian dari makanan fermentasi kedelai sama fermentasi kol. Jadi ada 2, contohnya kol itu sauerkraut. Sauerkraut itu makanan fermentasi dari kol, itu banyak vitamin K2-nya. Kemudian kimchi. Kimchi itu banyak vitamin K2-nya, fermentasi kol kan. Kemudian kalau untuk kedelainya natto, ya ada di Jepang. Itu ngambilin kalsium di pembuluh darah, balik ke tulang, bikin tulang kuat. Untuk yang osteoporosis juga sama. Pak Dokter, kenapa kita perlu vitamin D3 setiap hari 10.000 unit? Why? Karena sel kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada reseptor vitamin D3. Jadi vitamin D3 dipakai oleh sel setiap hari. Makanya Bapak Ibu butuh vitamin D3. Protokol nomor 3, Bapak Ibu minum nattokinase. Makan suplementasi nattokinase. Nattokinase itu buat apa Pak Dokter? Nattokinase buat melumerkan lemak lengket ini. Ya, melumerkan lemak lengket ini. Jadi Bapak Ibu, lemak lengket lumer sama nattokinase, kalsium lumer sama vitamin K2, sehingga pembuluh darahnya bersih lagi kayak begini. Ya, tidak ada kalsium nyasar, tidak ada lemak lengket kayak begini lagi. Tensinya normal lagi. Ya, jadi nattokinase Bapak Ibu itu kalau dari alami itu dari fermentasi natto ya, kedelai dari Jepang juga sama. Jadi natto itu ada 2, ada K2-nya, ada nattokinase, ya natto. Nattokinase atau nattosera juga bisa. Nattosera, kalau nattosera itu ada double. Pelumernya, melumerkan ini double, bahannya double. Nattokinase sama seraptase. Nattosera namanya. Peringatan Bapak Ibu. Bapak Ibu peringatan, kalau dengarkan peringatan, nattokinase tidak boleh diminum kalau Bapak Ibu sudah minum obat pengencer darah.
tidak boleh diminum. Bahaya. Kenapa bahayanya Pak Dokter? Pengencer darah mengencerkan darah. Natokinase mengencerkan darah. Double. Pengencer darah double bisa bikin stroke Bapak Ibu. Bahaya. Tidak boleh. Ya, peringatan Bapak Ibu ya. Tidak boleh asal minum natokinase. Kalau Bapak Ibu sudah minum obat pengencer darah dari Pak Dokternya, tidak boleh minum lagi natokinase, tidak boleh. Pilih salah satu. Mau yang mana? Ya. Itu nomor 3. Nomor 4. Nomor 4 adalah Ibu harus olahraga.